Allah Subhanahu wa taala memberi kelancaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kelancaran hingga selesainya rangkaian acara. Amin ya robbal alamin. Amin, amin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan yang kita harapkan syafaatnya besok di Yaumil Qiyamah. Selanjutnya kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Berikutnya sambutan serta arahan. Kemudian pembacaan doa, kemudian pemaparan materi, setelah itu sesi terakhir, sesi tanya jawab dan diskusi. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini dapat kita lalui dengan lancar, memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Kemudian acara selanjutnya ialah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama badan pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama
sambutan serta arahan yang akan disampaikan oleh anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Bapak Muhammad Ivanuddin. Untuk waktu dan tepat, kami persilahkan. Cek, suara saya sudah masuk, Mas? Sudah masuk, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, alhamdulillah. Pagi ini kita bisa bertemu dalam kegiatan rutin kita, diskusi internal mingguan yang ke-9 kalau nggak salah pada pagi hari ini. Dengan tema Kualifikasi majelis persidangan. Ya, kualifikasi majelis. Ya. Oh ya, sebelumnya saya hormati, mungkin ada pimpinan Bawaslu Jawa Timur yang bergabung, ada anggota Bawaslu Provinsi dan juga kota yang sudah hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf, ini sambil di jalan ya, agak goyang-goyang sedikit. Tema yang kita angkat di diskusi yang ke-9 ini merupakan lanjutan dari tema sebelumnya. Kalau sebelumnya itu persiapan persidangannya, maka hari ini kita akan bicara tentang sosok majelis pemeriksa yang baik, yang berkualifikasi baik itu seperti apa. Misalnya seorang majelis pemeriksa ini jangan punya asumsi dulu. Ketika mau sidang ini pikiran ini dikosongkan, karena kita akan melakukan persidangan, memeriksa pelapor, terlapor, para saksi, melihat bukti-bukti yang ada, itulah yang kemudian menjadi fakta persidangan yang akan menjadi pertimbangan kita. Jadi ketika memimpin sidang atau menjadi majelis pemeriksa, hilangkan asumsi-asumsi, keberpihakan, karena kita belum tahu perkara. Ini pernah kami alami dulu waktu di provinsi, terkait dengan nasib seorang caleg yang terpilih. Ternyata dia mantan napi dan baru diketahui. Ya, sekilas ketika membaca laporan itu, wah ini kok dia sudah berbohong, dia ini kok, nah itu sudah muncul asumsi-asumsi begitu. Ini tidak boleh, karena ternyata dalam fakta persidangan terungkap bagaimana proses dia itu sampai menandatangani berkas pencalekan waktu itu. Sehingga waktu itu yang caleg ini yang terpilih, kalau nggak salah itu Bojonegoro, Mas Dian ya. Itu akhirnya tidak dicoret putusan kita. Karena kita melihatnya dari fakta persidangan, memeriksa dengan teliti, memanggil para pihak, dan ternyata memang menurut kami majelis pemeriksa waktu itu, berdasarkan fakta-fakta yang ada, tidak ada alasan bagi kami untuk melakukan pencoretan, meskipun dia mantan narapidana yang tidak mencantumkan dan tidak di suratnya itu juga
dia dituduh oleh pelapor tidak mengumumkan dirinya bahwa dia mantan napi. Itu satu contoh. Parkir kiri. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Ya, ini sudah agak tenang karena sudah berhenti. Kemudian kasus misalnya yang diduga ijazah palsu kami juga pernah menangani. Artinya kami selaku majelis waktu itu sama-sama mengingatkan bahwa kita jangan punya asumsi apa-apa dulu membaca laporan itu. Tapi semuanya akan kita lihat berdasarkan fakta persidangan. Itu kata kuncinya. Sehingga kita baca laporan itu seolah-olah laporan itu benar, ya belum tentu laporan itu benar semuanya karena kita tidak tahu proses kejadiannya seperti apa. Dan nanti tentu akan banyak menemui kendala-kendala ya di dalam proses pemeriksaan. Bagaimana ada kebuntuan ketika mau bertanya, ini apalagi yang mau ditanyakan ke para saksi. Nah ini kita harus fokus menurut saya. Seorang majelis pemeriksa ini harus fokus memahami kasus ini secara utuh sehingga saksi-saksi yang dihadirkan itu bisa maksimal untuk ditanya. Dan ini butuh jam terbang Bapak Ibu sekalian untuk bertanya, menggali fakta, kemudian sifatnya majelis itu aktif, jadi memang harus kalau di sengketa itu kan lebih ke seorang majelis itu pasif ya, karena permohonan sengketa. Kalau di pelanggaran ini sifatnya lebih aktif, bagaimana menggali sebenarnya sebuah peristiwa itu, sebuah fakta-fakta itu, peristiwa hukum itu seperti apa. Kemudian masih banyak kualifikasi lain yang nanti silakan para narasumber menyampaikan. Harus punya etika, harus tidak berpihak, dan seterusnya. Seorang majelis pemeriksa yang ideal. Sekali lagi, Kordif PP dan juga anggota Bawaslu Kabupaten Kota ini minimal harus menguasai. Secara mental ini harus benar dulu sebagai majelis pemeriksa ini. Karena kita akan menghasilkan putusan yang diharapkan ini akan bisa menegakkan keadilan pemilu. Disitulah beratnya bagaimana keadilan itu ditegakkan. Karena kita harus memahami banyak aturan dan seringkali aturan itu juga aturan-aturan di luar pemilu kita harus menguasainya. Saya kira itu sedikit pengantar dari kami. Dan terakhir sebelum ditutup, ini putusan kita itu juga masih bisa dikoreksi di RI. Sehingga kita memang harus hati-hati, profesional, bagaimana putusan kita itu khususnya nanti antara fakta-faktanya, pertimbangannya, dan putusannya ini harus nyambung. Karena kalau nggak nyambung nanti bisa dimintakan koreksi ke RI. Alhamdulillah putusan kita ada beberapa yang dimintakan ke RI dan koreksi dari Bawaslu RI bahwa itu menguatkan putusan kita. Misalnya saya masih ingat kasus di Gresik itu dimintakan koreksi ke RI dan juga ada beberapa kasus lain yang juga dimintakan putusan ke RI dan alhamdulillah putusan RI menguatkan putusan Bawaslu Provinsi pada saat itu. Saya kira demikian, Bapak-Ibu sekalian, selamat berdiskusi. Saya nanti menyimak sambil dalam perjalanan. Mohon maaf atas kekurangan. Ya, ini saya harus berjalan karena saya harus mengantar Bapak saya ke rumah sakit hari ini, sehingga saya tidak bisa di depan laptop pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pada para narasumber, moderator, dan petugas yang sudah bertugas pada hari ini. Sekian dari saya, akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikutnya pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Erwin. Kepada Saudara Erwin dipersilahkan. Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya memimpin doa dengan cara Islam pada hadirin sekalian. Kami mohon bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami, yang pada hari ini kami mengadakan kegiatan diskusi kualifikasi majelis dalam persidangan administrasi pemilu dalam seri 9 ini. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadikanlah hati kami selalu ridho dan ikhlas dengan takdir yang Engkau berikan. Allahumma awil umurana wasoheh atisatana wa nawir kulubana wa sabit imanana wa aksin a'malana wa wasi arzakuna wa ilah khairu khairuna wa ansari ab'idana wahbi wa'idana fitni wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Demikianlah pembukaan pada acara diskusi pendalaman penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan dalam rangka persiapan pemilu serentak tahun 2024. Seri ke-9 dengan tema kualifikasi majelis dalam persidangan administrasi pemilihan umum. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan acara inti yaitu pemaparan materi dan diskusi, untuk selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Kepada Bapak Hamdan Akbar Safara, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa Mas, lanjut. Bisa Mas, sangat bisa, jelas sekali. Terima kasih. Pertama-tama yang saya hormati, kami bersama Bapak Ikmanuddin Afianto selaku pengampu divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang telah meluangkan di tengah-tengah mengantar ayahanda untuk menemani operasi. Semoga operasi ayahanda Bapak Ikmanuddin Afianto diberi kelancaran dan ayahanda Bapak diberi kesembuhan pasca operasi. Yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan Bapak Ibu komisioner, terutama dua narasumber, Bapak Yudi dari Kota Kediri dan kemudian Bapak Bambang Arintoko dari Kota Blitar yang pada kesempatan ini menjadi narasumber terkait kualifikasi majelis dalam persidangan
pelanggaran administrasi. Mohon izin sebelumnya, menarik dari sambutan dari Bapak Ikhwanuddin Afianto terkait kualifikasi majelis bagaimana menjadi majelis yang baik pada majelis pemeriksaan sidang pelanggaran administrasi terkait bagaimana bebas kepentingan, tidak berasumsi di awal, yang nantinya dibahas yang pertama oleh Pak Bambang ya, dan yang kemudian dilanjutkan oleh Pak Yudi. Pak Bambang, gimana? Apakah sudah bisa dimulai? Cek sound dulu. Pak Bambang? Ya, cek sound dulu. Bagaimana suara? Masuk, Pak. Masuk, Pak Bambang. Ya. Jelas ya? Monggo, Pak Bambang. Oh, siap. sangat bagus. Dan ya, Oke. waktu dan kesempatannya silakan, Pak Bambang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Muhammad Ikhwanuddin Alfianto, Kordif Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur, beserta staf dari Bawaslu Jawa Timur, kemudian teman-teman staf dari baik itu dari Kota Malang, Kota Kediri, juga Kota Blitar, serta sahabat-sahabat dari 38 yang dari kabupaten kota yang pada saat ini hadir. Ketua, kalau memang ada ketua, jadi seperti Pak Nores, mungkin Pak Korib juga seperti itu. Baik, saya mulai saja karena memang mungkin waktunya berapa Mas, Pak Andan? Waktunya? Kurang lebih 10-15 menit. Oh siap, ya. Baik, terima kasih. Jadi saya mencoba untuk ini judulnya adalah persidangan administrasi pemilu yang disusun oleh Kordif HPPPS Bawaslu Kota Blitar. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai dasar hukum. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Lanjut. Sedangkan subbahasanya adalah mekanisme adjudikasi, mekanisme penentuan majelis pemeriksa. Mekanisme adjudikasi. Lanjut, ya. Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM. Kemudian majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan atau laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan, yakni syarat formil seperti yang di skema itu, yakni yang pertama adalah syarat formil dan syarat material sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 6 dan ayat 7. Kemudian kewenangan untuk menyelesaikan laporan dan dugaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM. Kedudukan atau status pelapor dan terlapor, dan tenggang waktu temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu. Kemudian yang kedua, dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, majelis pemeriksa gimana? Suratnya mana ini? Ada di situ. Suratnya bisa berubah. Baik. Baik, saya yang baca ini. Jadi tindak lanjut untuk temuan atau laporan dilakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM. Kemudian yang kedua, hasil pemeriksaan pendahuluan
dibawa ke rapat pleno majelis pemeriksa pendahuluan dan dituangkan dalam putusan pendahuluan. Kemudian yang ketiga, amar putusan pendahuluan terdiri dari dua macam, antara lain tidak diterima dan dihentikan atau diterima dan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan. Lanjut. Pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM, Majelis Pemeriksa Provinsi menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bawaslu untuk diputuskan dalam rapat pleno. Hasil keputusan rapat pleno dituangkan ke dalam putusan pendahuluan. Lanjut. Sidang pemeriksaan. Pemeriksaan dihadiri pelapor dan terlapor. Dalam pemeriksaan pihak pelapor dan terlapor dapat didampingi atau garing diwakili oleh kuasanya. Dalam hal pelapor dan atau terlapor tidak hadir pada sidang pemeriksaan pertama, Bawaslu memanggil pelapor dan atau terlapor untuk hadir pada sidang pemeriksaan berikutnya. Dalam hal pelapor dan atau terlapor sudah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir 2 kali berturut-turut, sidang pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran pelapor dan atau terlapor. Lanjut. Tahapan sidang pemeriksaan. Pembacaan materi laporan pelapor atau penemu. Tanggapan atau jawaban terlapor. Pembuktian, kesimpulan pihak pelapor atau penemu dan terlapor. Yang terakhir putusan. Maaf, saya masih kena flu. Ya, dimaafkan. Ya. Sidang pemeriksaan pertama, pembacaan materi laporan atau pelapor atau penemu membacakan materi laporannya pada sidang pemeriksaan pertama. Tanggapan atau jawaban terlapor menyampaikan dan membacakan tanggapan atau jawaban atas materi laporan pelapor. Lanjut. Sidang pemeriksaan pembuktian. Pembuktian dilakukan pemeriksaan terhadap keterangan saksi, merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan atau mengalami terjadinya perbuatan atau peristiwa pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM. Surat atau tulisan terdiri atas dokumen hasil pengawas pemilu, dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan fakta. Lanjut, monggo. Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan pelanggaran itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM. Sedangkan dokumen elektronik adalah merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, jenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan merupakan keterangan pelapor atau terlapor yang disampaikan secara langsung melalui kuasanya dalam sidang pemeriksaan laporan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM. Lanjut. Keterangan ahli merupakan keterangan yang disampaikan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya dalam sidang pemeriksaan. Sedangkan barang bukti merupakan barang atau benda bergerak atau tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dan atau telah dipergunakan sebagai alat, sarana, instrumen, dan atau yang berkaitan dengan peristiwa pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM.
Maaf. Sidang pemeriksaan kesimpulan kesimpulan pihak pelapor dan penemu dan terlapor. Pelapor dan terlapor dapat menyampaikan kesimpulan dalam bentuk tertulis atau lisan. Lanjut. Sidang pemeriksaan putusan. Bawaslu memutuskan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM dengan mempertimbangkan alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten gimana? Bagaimana? Oh, enggak. Atau Bawaslu Kabupaten Kota memutuskan laporan pelanggaran administratif pemilu dengan mempertimbangkan alat bukti dalam sidang pemeriksaan. Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota diputuskan dalam rapat pleno pengambilan keputusan yang bersifat tertutup. Lanjut. Sidang pemeriksaan putusan dibacakan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum dan ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis pemeriksa serta sekretaris pemeriksa. Lanjut. Mekanisme selanjutnya untuk mekanisme penentuan majelis pemeriksa. Majelis pemeriksa. Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota. Majelis pemeriksa dipimpin oleh ketua yang berasal dari ketua Bawaslu Provinsi atau ketua Bawaslu Kabupaten Kota. Dalam hal ketua Bawaslu Provinsi atau ketua Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan hadir, pleno pembentukan majelis pemeriksa dipimpin oleh anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota. Lanjut. Majelis pemeriksa Bawaslu. Bawaslu membentuk majelis pemeriksa dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM. Majelis pemeriksa berjumlah paling sedikit 3 orang yang berasal dari ketua dan anggota Bawaslu dan ditetapkan dengan surat keputusan ketua Bawaslu. Bawaslu dapat membentuk majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu TSM oleh calon anggota DPRD Provinsi dan atau DPRD Kabupaten Kota. Lanjut. Majelis pemeriksa Bawaslu. Majelis pemeriksa berjumlah 3 orang yang terdiri atas 1 orang dari Bawaslu, yaitu ketua atau anggota Bawaslu dan 2 orang dari Bawaslu Provinsi, yaitu ketua dan atau anggota Bawaslu Provinsi yang ditetapkan dengan surat keputusan. Jadi adanya surat keputusan di sini, ketua Bawaslu. Dalam memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM dapat dihadiri paling sedikit 2 orang anggota majelis pemeriksa. Majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi membentuk majelis pemeriksa dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu di tingkat provinsi. Majelis pemeriksa berjumlah paling sedikit 3 orang yang berasal dari ketua dan anggota Bawaslu Provinsi yang ditetapkan dengan surat keputusan ketua Bawaslu Provinsi. Dalam memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM dapat dihadiri paling sedikit 2 orang anggota majelis pemeriksa. Lanjut. Sedangkan majelis pemeriksa Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota membentuk majelis pemeriksa dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu di tingkat kabupaten kota. Majelis pemeriksa berjumlah paling sedikit 3 orang yang berasal dari ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang ditetapkan dengan surat keputusan ketua Bawaslu Kabupaten Kota. Dalam memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM dapat dihadiri paling sedikit 2 orang anggota majelis pemeriksa. Lanjut. Waktunya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bambang. Sudah memberikan materi terkait
mekanisme atau beracara sidang pelanggaran administrasi, terutama dalam pembentukan majelis pemeriksa ya, yang kemudian nanti habis ini dilanjutkan oleh Bapak Ibu ya, yang terkait dengan banyak bagaimana integritas majelis dan terutama kualifikasi. Bapak Yudi? Siap. Jackson, monggo. Mas Jackson, bisa masuk ya suara? Oh iya, Oke. bisa jelas. Ya. Monggo untuk waktu dan kesempatannya kami silakan. Oke, terima kasih Mas Moderator. Yang saya hormati Bapak Ikhwanuddin selaku Korbit PP Provinsi Jawa Timur, teman-teman sekalian, Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Timur, para staf di tingkat Jawa Timur maupun di Kabupaten Kota sekalian. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya, Mas. Nyun sewu, slide-nya bisa ditampilkan. Oke. Dalam materi yang kedua ini, mungkin saya bisa sedikit melakukan paparan tentang bagaimana kualifikasi majelis dalam persidangan administratif pemilu. Lanjut, Mas. Seperti biasa, untuk dasar hukum, saya akan memakai dua dasar hukum. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang kedua adalah Bawaslu 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Lanjut. Pertama yang akan saya sentuh adalah prinsip penyelenggaraan pemilu, tentang penyelenggaraan pemilu, serta prinsip penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Lanjut, bisa dilanjut, Mas, untuk berikutnya. Oke. Dalam prinsip penyelenggaraan pemilu yang sudah diatur di dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 3, bahwa prinsip penyelenggaraan pemilu, bukan prinsip penyelenggaraan, ya, prinsip penyelenggaraan pemilu itu ada 11. Antaranya adalah mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Kenapa hal ini saya masukkan? Nanti akan di slide selanjutnya akan kita bahas apa sih pentingnya dari prinsip-prinsip yang ada yang 11 ini untuk dipakai sebagai acuan oleh majelis pemeriksa. Yang kedua adalah wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota, serta Panwaslu luar negeri. Bahwasanya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, serta Panwaslu luar negeri ini mempunyai kewenangan itu ada 4. Jadi menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus. Kemarin sempat kita diskusikan dengan kelompok, kenapa untuk kewenangan mengadili tidak terdapat di kewenangan ini, sedangkan kita ketahui bersama bahwa dalam sidang pemeriksaan ini kita sifatnya itu juga mengadili. Akan tetapi di dalam Perbawaslu maupun Undang-Undang 7 frase atau diksi untuk mengadili itu malah tidak dimunculkan. Namun di Perbawaslu bukan di kewenangan tapi ada di beberapa tentang majelis pemeriksa itu muncul klausul atau diksi mengadili. Nah, mungkin ini bisa kita diskusikan nanti yang akan dipandu oleh moderator nanti. Oke, lanjutnya kita lanjutkan. Slide berikutnya, Mas. Tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu. Ini ada di pasal 4 Undang-Undang 7. Yang pertama adalah memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum, dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Lanjut. Nah ini,
prinsip dalam penyelesaian pelanggaran administratif dan administratif TSM yang sudah diatur di dalam Perbawaslu nomor 8 pasal 2 ayat 1. Ada 3 prinsip di sini adalah yang pertama cepat. Kenapa dianggap cepat? Karena berbatas waktu 14 hari kerja harus ada putusan, harus terbit putusan. Yang kedua tidak memihak seperti yang disampaikan oleh Pak Ikhwan selaku Korbit PP, tidak memihak kepada pihak manapun dan berpedoman pada prinsip penyelenggaraan pemilu. Beberapa di antaranya adalah jujur, adil, dan berkepastian hukum serta profesional. Nah, kita diharapkan sebagai seorang majelis bisa profesional dalam memimpin sidang pemeriksaan. Yang ketiga adalah terbuka. Terbuka di sini dimaksudkan bahwa pengunjung dapat mengikuti proses persidangan baik secara langsung hadir dalam ruangan sidang maupun secara tidak langsung. Mungkin melalui channel YouTube ataupun streaming yang disiarkan langsung. Oke, lanjut, Mas. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua tentang norma kualifikasi majelis persidangan. Oke, kita buka lanjutnya. Nah, ini seperti yang kemarin di Bangkalan, saya mohon izin Pak Jos, bukan kita membahas tentang harus dan wajib, tapi di sini saya akan membahas tentang kualifikasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dikatakan kualifikasi itu memiliki 4 pengertian. Yang pertama adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. Yang kedua, keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan dan sebagainya. 3 tingkatan. Yang keempat adalah pembatasan penyisian itu berlaku dalam kompetisi olahraga maupun yang lainnya. Kenapa saya kasih huruf besar, huruf maksudnya bahwa kita bisa mengartikan kualifikasi majelis dalam persidangan administratif pemilu itu adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian yang diperlukan dalam melakukan persidangan administratif pemilu. Nah, ini khususnya untuk majelis pemeriksa pelanggaran administratif pemilu. Lanjut. Lanjut, Mas. Ya, lanjut. Nah, bagaimana kualifikasi majelis dalam persidangan? Nah, secara normatif dalam Undang-Undang 7 dan Perbawaslu 8 tahun 2018 itu belum mengatur tentang kualifikasi majelis dalam persidangan administrasi pemilu. Akan tetapi ketika kita dilantik menjadi seorang pengawas pemilu, komisioner Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, ataupun Panwaslu luar negeri, secara otomatis kita menjadi seorang majelis pemeriksa dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Nah, apa pegangan kita? Kita sendiri belum ada pendidikan tentang bagaimana menjadi seorang majelis seperti yang ada di perundangan kehakiman, kekuasaan kehakiman atau peradilan, bahwa seorang majelis, seorang hakim itu harus melewati tahapan-tahapan pendidikan khusus sehingga mereka bisa melakukan beracara di persidangan. Nah, kalau di dalam kepemiluan ini, kualifikasi majelis persidangan pelanggaran administratif pemilu, itu bisa lihat pada Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 117 ayat 1, di mana disyaratkan di situ bahwa calon anggota Bawaslu Provinsi itu di huruf D mempunyai integritas kepribadian yang kuat, jujur, dan adil. Di poin E, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartean, dan pengawasan pemilu. Lanjut, Mas. Yang kedua, kita bisa lihat di prinsip penyelenggaraan pemilu. Nah, ini tadi ada 11. Namun demikian, paling tidak kita itu bisa melaksanakan prinsip ini
di nomor 2 itu yaitu jujur, adil, berkepastian hukum, terbuka, proporsional, dan profesional. Ketiga, kita bisa lihat dari kewenangannya. Kita harus memedomani kewenangan seperti yang ada di Perbawaslu 8 tahun 2018 pasal 4 ayat 1 bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu luar negeri mempunyai kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran. Jadi kita bisa memegang 3 poin tadi berdasarkan persyaratan, berdasarkan prinsip penyelenggaraan dan kewenangan untuk menjadi seorang majelis pemeriksa. Nah, poin terakhir dari saya adalah rekomendasi, karena mohon bisa dilanjut, Mas. Karena kita paling tidak harus bisa memiliki keahlian yang diperlukan pada saat kita menjadi seorang majelis pemeriksa. Jadi rekomendasi dari saya mungkin nanti akan bisa ditambahkan oleh teman-teman sekalian. Yang pertama, perlu adanya pengaturan norma pasti tentang kualifikasi majelis pemeriksa, dan pemenuhan kualifikasi tersebut bisa diperoleh dengan adanya pendidikan dan latihan. Yang kedua, perlu adanya pendidikan dan latihan terkait majelis pemeriksa. Mungkin tentang bagaimana seorang pengawas pemilu dapat memenuhi kualifikasi sebagai seorang majelis. Yang kedua, tentang kemampuan memimpin proses persidangan, karena hal ini penting sekali. Kalaupun kita kepleset tentang bahasa, tentang cara kita berbicara, bersikap, itu akan menimbulkan polemik atau dilema tersendiri ketika proses persidangan itu berlangsung. Yang ketiga, perlu adanya pendidikan dan latihan beracara dalam persidangan dugaan pelanggaran administratif dan administratif TSM pemilu. Itu bisa tentang bagaimana beracara pada sidang pemeriksaan secara runtut, tahap demi tahap, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat, tentang bagaimana kita mengkaji, kita memeriksa dan mengkaji, karena kedua hal tersebut itu sangatlah penting ketika kita melakukan pengambilan keputusan. Putusan apa yang akan kita berikan kepada terlapor nantinya. Tentang bagaimana melakukan pemeriksaan yang baik dan benar, ya, ini seperti yang sebelumnya tadi. Pemeriksaan yang baik dan benar itu bagaimana? Tentang pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan ahli, dan sebagainya. Yang keempat, itu memaksimalkan waktu pendidikan dan pelatihan dengan durasi yang lebih panjang. Seperti kita ketahui bersama bahwa masa jabatan kita adalah 5 tahun. Ketika sudah melalui proses penyelenggaraan pemilu, maka banyak waktu yang terluang yang ada di situ. Nah, kita bisa memaksimalkan untuk menjadikan waktu itu menjadi melakukan pendidikan dan pelatihan, sehingga ke depan ketika proses penyelenggaraan pemilu itu tahapan sudah mulai berlangsung, kita sudah siap secara profesional bagaimana kita menjadi seorang majelis, bagaimana kita bisa mengkaji, bagaimana kita bisa memeriksa dan memutuskan. Karena tolak ukur dari apa yang akan kita putuskan, sanksi yang kita berikan itu adalah dari hasil pemeriksaan dan kajian itu. Mungkin ini yang menjadi paparan saya. Apabila ada salah dan kurang kata selama saya memaparkan, saya mohon maaf. Kita nanti akan diskusi. Mungkin apabila ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab, kita bisa diskusikan bersama untuk bisa memberikan jawaban yang paling tepat. Terima kasih. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan materi dengan padat dan ringkas. Cukup menarik, diawali sajian dari Pak Ibu cukup menarik tadi ya, diawali dengan sedikit kontroversi terkait pengaturan majelis pemeriksa ya.
Nah, sebenarnya pematuran beracara, tapi di situ menyebutkan majelis pemeriksa dalam memeriksa, mengadili, mengkaji dan memutus. Sedangkan wewenang khususnya di undang-undang dan Bawaslu terkait kewenangan itu kita tidak ada diksi mengadili. Yang kemudian cukup cukup menggembirakan juga rekomendasi terkait pengembangan menjadi menjadi majelis yang qualified ya. Jadi majelis atau hakim untuk dalam persidangan harus menempuh semacam pendidikan dan diterpa beberapa keahlian tertentu gitu. Dan untuk kesempatan kali ini kami ingin memberi kesempatan kepada penanggap ataupun penanya, kepada partisipan Bapak Ibu sekalian. Kakak, monggo. Izin Mas Hamdan. Oke, Pak Horin ya, Mas Horin, monggo Mas. Saya ingin segini aja, mungkin sharing terkait dengan tadi beberapa presentasi yang disampaikan baik oleh Pak Bambang maupun Pak Yudin. Saya agak terputus, jadi ada apa ini loss seperti itu. Salim majelis pemeriksa sebagaimana maksud Pak. Suaranya putus-putus. Mas Horin, Pak Horin. Pak Skorin, suaranya terputus-putus, hilang ini suaranya. Kurang bisa masuk. Hilang suaranya, Pak Horin. Halo Pak Horin, Mas Horin. Atau selagi menunggu Mas Horin ada yang lain dari partisipan lain, dari Bapak Ibu sekalian, Pak Farid, Pak Jos, Pak Fikro, atau Pak Kodik, monggo, dan yang lainnya, monggo kesempatannya untuk memberi tanggapan dan pertanyaan. Monggo yang belum pernah ngacung, dipersilahkan. Ya. Batinya api ya, si bati itu api. Gimana Pak Jos? Ada yang ditanggapi? Pak Jos? Jadi gini, saya bisa sarankan. Ya, saya bisa sarankan Pak Moderator. Oke, monggo. Saya. Ya, silakan. Saya ya. Ya, Pak Jos, monggo, silakan. Ya, saya sarankan gini, kita kan sudah lama, ya. Dan saya sudah pengalaman juga dalam sidang majelis hakim administrasi. Itu memang di situ disebut ketua atau anggota yang menjadi ketua majelis. Tetapi biasanya kalau disengketa kita kasih ketua majelis sengketa, koordinat sengketa di kita. Sebab di situ kewibawaan kita dan marwah itu ada di tangan PT itu. Itu kita harus ambil alih untuk memimpin. Nah, kita harus melatih sendiri, dan kita sebelum melatih itu kita cobalah ke pengadilan kita yang belum, kalau pengacara sudah tahu, nah itu ke sidang pengadilan, kita lihat bagaimana cara sidangnya. Walaupun kita tidak di-drill, kita tidak dilatih, tapi kita nengoklah ke pengadilan negeri, kita lihat, oh cara sidang itu bagaimana, cara membukanya bagaimana. Nah itu nanti kita, teman-teman pengacara sudah, yang pengacara non-aktif ya, di Bawaslu kan tidak ada pengacara, non-aktif semua itu ya. Nah itu. Farid.
Jadi jadi kalau pengalaman itu kan kita harus melatih diri. Jadi jangan sampai jadi pemimpin tuh orang yang mengalami pengalaman. Orang tidak pengalaman berarti dia pemimpin, nggak apa-apa. Nanti kita semua support kepada dia gitu. Itu syarat saya sementara waktu itu. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Jos. Ya, menginspirasi ya. Jadi kalau menurut Pak Jos, selain memang harus ada pendidikan, kita harus inisiasi ya Pak Jos, melatih diri ya. Dibanding Pak Jos, dibanding ke pengadilan negeri. Monggo Pak Farid, monggo silakan. Siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, menarik sekali bahasan terkait dengan persiapan sidang administrasi terkait dengan majelis pemeriksa, terkait dengan kualifikasi yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi ini ya. Karena tadi disampaikan bahwa syarat-syarat otomatis akan menjadi majelis pemeriksa, dan menjadi majelis pemeriksa itu harus memenuhi kualifikasi. Dan saya kira tidak secara otomatis bahwa yang dipersyaratkan atau kualifikasi seorang Bawaslu itu menjadi satu, bahkan melebur kualifikasinya menjadi majelis pemeriksa. Dan seperti itu. Karena apa? Seperti saya sampaikan tadi, bahwa pendidikan dan latihan, praktek peradilan itu sangat penting. Nah, kembali kepada majelis pemeriksa adalah masalah kualifikasi. Kualifikasi adalah keahlian dari seorang majelis pemeriksa, dan ini dipersyaratkan. Nah, ini betapa sangat penting. Karena apa? Ini juga menyangkut terkait dengan marwah Bawaslu, di mana Bawaslu di situ dalam kapasitasnya akan memberikan atau menerbitkan suatu putusan. Bagaimana kualifikasinya seorang majelis pemeriksa ketika akan bermasalahkan nanti ketika tidak memenuhi kualifikasi. Kita ingat kembali kepada apa yang disyaratkan di dalam undang-undang pilkada ketika harus ada peradilan khusus, peradilan khusus pemilu yang sampai sekarang belum terbentuk. Nah, karena ini adalah amanah dari undang-undang, harus ada kualifikasi, maka serta-merta harus wajib ada pendidikan dan latihan. Tidak bisa kemudian jadikan satu otomatis persyaratkan di dalam persyaratan dari seorang Bawaslu itu menjadi majelis pemeriksa. Ini dalam putusan nanti ini akan bisa dipermasalahkan karena ini terkait putusan yang dampaknya luar biasa, nanti bisa sampai pada Mahkamah Konstitusi. Di situ. Jadi sangat penting sekali kualifikasi. Jadi harus dan wajib ada namanya pendidikan dan latihan dan juga praktek peradilan. Kalau kita di kuliah kemarin selama 4 tahun itu ada namanya praktek peradilan pidana, praktek peradilan perdata, legislative drafting, kontrak drafting. Nah, dalam menyusun suatu kontrak dan menyusun suatu peraturan, apalagi juga harus nanti ada pendidikan latihan menyusun suatu putusan. Nah, ini kan sudah harus dipersiapkan sejak sekarang. Kan tahapan ini kan sudah mulai berjalan, walaupun ini masih sebatas di verifikasi partai politik peserta pemilu. Gitu. Jadi kalau kemudian syarat seorang Bawaslu kabupaten kota menjadi seorang majelis, karena di situ tidak serta-merta mereka akan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh peraturan undang-undang menjadi seorang majelis. Berat loh di situ. Kalau Pak Jos tadi inisiatif sendiri itu tidak gampang. Masuk ke pengadilan melihat enggak seperti itu. Harus ada pendidikan latihan khusus. Itu atau praktik peradilan. Makanya ketika menjadi seorang advokat itu harus magang dulu zaman saya. Kalau sekarang kan enggak usah magang moro-moro jadi mau bertunduk. Kalau dulu harus magang selama 2 tahun dengan 2 tahun kemudian kita harus ikut serta menangani perkara perdata 6, kemudian perkara pidana 3. Jadi selama 2 tahun. Nah, ini kata bertunduk seperti ini, sedangkan undang-undang sudah memberi kewenangan begitu luas kepada Bawaslu, dalam hal ini adalah komisionernya sebagai majelis pemeriksa. Apalagi berhadapan dengan orang-orang yang lebih pintar nanti itu. Pengacaranya seperti siapa? Bukan pengacara non aktif, pengacara yang lain misalkan yang menguasai itu, kita akan kewalahan, dan itu menjatuhkan dari marwah Bawaslu dalam hal ini adalah lembaga. Dan masukan kepada saya,
masukan kepada kita semua, untuk lanjuti bahwa harus ada ini praktek peradilan. Nah, ini kita kuasi yudikatif, kuasi peradilan diberikan kewenangan, tapi secara kapasitas kita ini lemah banget. Lemah banget. Terus pertanyaannya bagaimana? Bagaimana kualitas putusan nanti itu? Bagaimana kualitas putusan nanti ketika apakah menjadi hukum ketika majelis pemeriksa tidak memenuhi kualifikasi sebagai majelis pemeriksa? Tidak bisa kita mengatakan otomatis bahwa seorang komisioner Bawaslu yang sudah menjadi Bawaslu, anggota Bawaslu itu memenuhi kualifikasi. Tidak bisa. Tidak ada aturan yang mengatakan seperti itu. Tapi aturan jelas-jelas mengatakan harus memenuhi kualifikasi, bla bla bla. Hal ini harus dipenuhi. Itu menurut saya tanggapan ya terkait dengan apa yang dipersangsikan tadi. Barangkali nanti Pak Nadori, adik saya ini yang sedang tampil ini tidak menambahi nih Pak Nadori. Silakan, matur nuwun, Pak Hamdan. Terima kasih Pak Farid. Saya bisa menanggapi itu Pak Farid punya itu, Pak Farid punya maksud supaya kita bisa dapat sertifikat supaya waktu gini jangan sampai pengacara dalam sidang menanyakan tentang kualifikasi kita pengacaranya. Ya, Pak Jo, tadi dulu Pak Jo. Nah, supaya saya sambung aja. Ini Pak Farid punya maksud bagus tadi supaya kita itu walaupun tidak di-drill, tidak dilatih, tapi kita harus memegang sertifikat bahwa kita tuh layak. Supaya kalau dalam persidangan pengacaranya yang pengacara jeli dari termohon atau pemohon menanyakan kualifikasi kita bagaimana. Kita harus menunjuk apa dan SK kita sebagai Bawaslu. Sudah bisa. Kita harus diberikan sertifikat kualifikasi kita bahwa kita mampu dan layak dan pantas untuk menjadi majelis hakim. Itu saya punya saran. Ya betul, ya melengkapi Pak Jos ya. Ya nggak ada yang sama baiknya. Tapi yang disampaikan oleh Pak Farid cukup ideal dan Pak Jos melengkapi. Harus ada standarisasi daripada yang tanya, saya tanya. Monggo Pak Yani sebelum nanti sebelum ngasih feedback ya tanggapan. Pak Yani monggo Pak Yani. Saya tanya dulu ya, nanti tanggapan ya. Melanjutkan Pak Yani dulu. Pak Yani. Oh ya Mas Farid, monggo. Bentar Pak Farid. Nanti ya. Saya dulu ya. Ya Mas Farid silakan. Ya silakan. Ya, mohon maaf tadi terputus. Saya melanjutkan yang tadi di pasal 5 ayat 2 di Perbawaslu 8 yang disebutkan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh ketua yang berasal dari ketua Bawaslu provinsi, dari Bawaslu provinsi dan Bawaslu kota kabupaten. Nah, yang menjadi sharing saya kalau berdasarkan pasal ini, kalau saya tidak salah memahami, artinya ketua majelis itu adalah ketua Bawaslu seperti itu. Dilanjutkan di ayat berikutnya dalam hal ketua Bawaslu berhalangan baru diwakilkan oleh anggota. Jadi mungkin karena tadi terkait dengan kualifikasi majelis, apakah kemudian pemahaman saya terkait dengan pasal ini seperti itu, atau mungkin teman-teman sebagai pemapar ini punya pemahaman lain. Karena di beberapa tempat ketika saya amati itu ada yang memang ketua Bawaslu sebagai pimpinan majelis atau ketua majelis, tapi ada juga anggota. Tetapi kan ketika anggota yang menjadi ketua majelis itu kan dalam hal berhalangan atau seperti apa. Mungkin itu aja Mas Hamdan. Terima kasih. Terima kasih Pak Farid. Ada tiga dulu ya. Monggo ditanggapi dari Pak Yudi dan Pak Yudi dulu, monggo. Dari ini ada tanggapan Pak Yudi terkait? Ya, terima kasih. Terima kasih. Tanya Pak Farid tadi, monggo. Saya coba menjawab dengan pertanyaan Pak Farid tadi bahwa saya sepakat dengan Pak Farid. Saya sepakat dengan Pak Farid tentang kebutuhan utama bagi kita, bagi penyelenggara pemilu dan hal ini adalah komisioner kabupaten kota, untuk mendapatkan pendidikan terhadap bagaimana menjadi seorang majelis pemeriksa yang baik, yang tanggap dan mempunyai keahlian. Seperti yang saya sebutkan tadi Pak Farid, bahwa
di dalam Perbawaslu maupun Undang-Undang 7 pun tentang kualifikasi seorang majelis pemeriksa tidak secara normatif dan pasti diatur di dalamnya. Nah, mungkin apa yang disampaikan Pak Farid tadi kita jawab di rekomendasi bahwa kebutuhan utama bagi kami, bagi kita seorang pengawas pemilu dalam hal yang komisioner untuk mendapatkan pendidikan. Waktu kita itu masih panjang, waktu kita masa jabatan itu panjang, 5 tahun. Ketika kita sudah selesai melakukan penyelenggaraan pengawasan terhadap pemilu maupun pilkada, kita itu masih punya waktu. Alangkah baiknya waktu ini dipergunakan untuk pendidikan dan latihan. Dan yang kedua, tanggapan dari Pak Jos tadi, saran dari Pak Jos, dari hal itu semua akan dimunculkan sebuah sertifikat. Hal ini akan menjawab ketika pada masa persidangan ada kuasa hukum yang menanyakan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, majelis pemeriksaan ada di mana. Ketika itu sudah tidak terjawab dan itu disampaikan oleh kuasa hukumnya, maka ya Pak Farid ya, cacat sidangan itu kan cacat hukum. Sehingga putusan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sudah. Seperti itu. Nah, mungkin rekomendasi yang saya buat tadi juga sependapat dengan Pak Farid. Kebutuhan utama kita adalah pendidikan dan latihan. Mungkin itu yang jawaban dari untuk Pak Farid. Terus mungkin saya bisa sedikit memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari Pak Jos tentang mungkin kita bisa mandiri. Kita bisa mandiri bagaimana sih kita bisa mencermati seorang majelis hakim di persidangan, tata caranya bagaimana. Itu sebenarnya kalau hal keterampilan seperti itu, kita juga bisa menyontoh ini dari Kota Blitar. Kota Blitar itu bisa melakukan kerjasama dengan pihak pengadilan, pihak kejaksaan dan kepolisian, terutama tentang kalau kepolisian yang bagaimana melakukan penyidikan. Dan yang di pengadilan pun bagaimana tata cara seorang hakim dalam memimpin persidangan. Itu kalau secara mandiri akan juga menyontoh, ini sedang Kota Kediri sedang melakukan negosiasi dengan pihak kejaksaan, pengadilan dan kepolisian. Kita bermaksud sama seperti yang dilakukan oleh Kota Blitar dalam hal ini. Kenapa? Karena kita ketika melakukan verifikasi pun kita sering bertolak belakang dengan pihak kepolisian. Benar kita sudah melakukan 5W+1H, tapi 5W+1H-nya kita dengan pihak kepolisian itu juga berbeda. Apalagi nanti dari persidangan. Kalau kita tarik bahwa kita juga melakukan persidangan secara administratif untuk pelanggaran administratif, hampir sama lah. Bahwa kekuatan majelis pemeriksa itu ada di pemeriksaan, kajian, mengkaji, dan memutus. Ketika kita memeriksa dan mengkaji ini sudah tidak benar, maka putusan ini juga hasilnya tidak akan benar juga. Dan bisa juga menjadi cacat hukum. Balik lagi, maka kebutuhan utama bagi kami, bagi kita semua adalah pelatihan dan pendidikan. Bukan hanya BIMTEK 3-4 hari, gitu. Bagaimana kita bisa memimpin sebuah persidangan, bagaimana kita bisa memeriksa sedetail mungkin barang-barang yang harus kita periksa, bagaimana kita harus mengkaji dari unsur-unsur yang kita sangkakan pasal-pasal itu. Sehingga tolak ukur putusan, sanksi apa yang akan kita berikan itu sudah bisa terbaca ketika kita mengkaji dan memeriksa itu. Apakah hanya sebatas perbaikan, apakah tidak diinputkan dalam tahapan tertentu, ataukah yang lainnya. Seperti itu. Mungkin tanggapan saya seperti itu. Kalau mungkin ada teman-teman ataupun mungkin Pak Bambang yang menambahkan, saya kembalikan.
Ya, Pak Bambang gimana Pak Bambang? Atau Pak Farid ada tanggapan Pak Farid? Mau Ya, siap. Ya, yang disampaikan Pak Yuti tepat. Sudah, bahwa ini adalah suatu keharusan dan urgensi, dan sangat urgent dan harus segera direalisasikan. Kemudian ini tanggapan yang dari tadi. Kemudian yang pertanyaan dari saya disampaikan bahwa dari pihak kalau data terbuka terlapor. Dikit masih ada. Aduh, suara nih. Oke. Lanjutkan ya. Ya. Tadi dijelaskan jadi paparan Pak Yudi bahwa dari terlapornya, lapor itu juga berhak untuk didampingi oleh kuasa hukumnya, tapi tidak dipersyaratkan bahwa kuasanya ini siapa. Ya. Ini kuasa siapanya. Ini terkait dengan kewenangan majelis nanti ini. Apakah majelis itu bisa mengeluarkan kuasa hukum pengacara ini atau tidak? Gitu. Kalau dipersyaratkan, apakah boleh? Ya pertanyaan, apakah boleh kuasa yang diberikan kepada seorang yang bukan advokat? Kalau tidak, kemarin itu bagian dari review yang saya munculkan juga di Bangkalan kemarin, bahwa kuasa ini harus kemudian diberikan kepada seorang advokat dengan menunjukkan acara sumpah dan keputusan dari advokatnya. Apakah boleh di luar itu seperti yang dipersyaratkan aturan itu tanpa ada bukti bahwa dia seorang advokat tidak? Kalau memang diperbolehkan, maka majelis pemeriksa tidak boleh mengeluarkan, karena kewenangan majelis itu bisa mengeluarkan. Kamu bukan orang yang diberikan kewenangan untuk mendampingi, kamu bukan orang kewenangan yang untuk mewakili, dan seperti itu. Jadi diperbolehkan itu. Terima kasih. Pak Yudi, gimana Pak Yudi? Ya, terkait pemberian kuasa itu ya, menerima kuasa itu harus merupakan advokat atau di luar itu bisa juga. Kok Pak Yudi? Saya teringat juga dengan apa yang disampaikan Pak Farid tadi itu, bahwa kalau tidak salah ini Pak Farid ya, kalau tidak salah, bahwa untuk menjadi di dalam penyelesaian pelanggaran kepemiluan, itu kalau tidak salah advokat itu ada klasifikasinya. Itu saya pernah dengar dari teman-teman advokat juga, bahwa untuk bisa mendampingi kuasanya, mendampingi terlapor, itu adalah advokat yang sudah mempunyai semacam apa ya, bukan sertifikasi ya, semacam klasifikasi bahwa mereka itu sudah mendapatkan izin untuk beracara di kepemiluan. Apakah seperti itu Pak Farid ya? Tidak ada itu. Tapi kalau khususnya di Mahkamah tidak ada. Tidak ada ya. Nah, yang kedua, kalaupun kalaupun bisa dimasukkan tentang norma-norma bahwa kuasa yang dimaksud yang bisa mendampingi terlapor adalah seperti ini, seperti bla bla bla, itu mungkin akan lebih baik, karena kita sebagai majelis pun harusnya bisa jeli terhadap hal itu. Itu mungkin tanggapan yang saya sampaikan. Mungkin Pak Bambang ada yang perlu ditambahkan lagi? Pak Bambang, kalau sudah ini beralih di pertanyaannya Mas Akorin ya. Iya, Pak Akorin, silakan Pak Bambang. Untuk Mas Hamdan. Oke, silakan. Ya, untuk Mas Akorin tadi, ini di pasal berapa ini? Di pasal 4 atau 5 tadi? Pasal 5, Pak Bambang. Pasal 5. Iya, pasal 5 ayatnya 4. Ayat 2. Oh, ayat 2. Ya, Perpres 8 2018. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Ketua Bawaslu Provinsi atau Kabupaten Kota. Memang yang disyaratkan seperti itu.
Dan ini juga ketika kita kembalikan atau kita lihat di pasal 461 lebih kepada ayat satunya, ini kan memang kewenangan dari Bawaslu adalah seperti itu. Jadi ketika di pasal 461, yang 460-nya adalah mengenai pelanggaran administratif, ini bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Jadi di sini teknisnya adalah siapa saja ini yang memeriksa atau majelis pemeriksa itu siapa saja. Jadi seperti itu. Di 461 ini mengenai kewenangan atau mengenai kewenangan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Jadi memang boleh seperti itu bahwa ketua atau kalau di sini ada teknisnya di Perbawaslu nomor 8 tahun 2018. Jadi teknisnya ada di pasal ayat 2 tadi, pasal 5 ayat 2. Jadi sudah langsung menukik bahwa siapa saja yang majelis pemeriksanya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Kalau ketuanya ini ya sesuai yang di ketua majelisnya gitu. Ketua Bawaslu ya, Pak Bambang ya. Iya. Atau kalau berhalangan bisa anggota begitu ya. Iya. Ya, begitu Mas Pak Holid, gimana Pak Holid? Ada tanggapan? Kalau enggak saya cukup ya. Monggo untuk Pak Usman. Mas Ben ya, Pak Usman ya. Tangan. Halo Pak Usman. Halo. Halo, monggo silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usman. Diskusi ini cukup menarik apa yang tadi disampaikan oleh pemateri maupun dari teman-teman sekalian. Yang lebih saya konsentrasikan untuk penekanan terhadap persiapan kita dalam rangka untuk sidang adjudikasi ini. Saya sangat tertarik pada terkait dengan klasifikasi majelis. Sebagaimana yang kita ketahui, kualifikasi. Jadi terkait dengan contoh aja di Gakumdu itu para penyidik diantaranya kita maupun dari rekan kita yang lain dari kejaksaan maupun kepolisian itu diupayakan oleh Bawaslu RI minimal dipegangi sertifikat itu. Nah, seperti halnya kita kualifikasinya majelis sebenarnya upaya untuk mengantisipasi bila mana terjadi hal yang tidak kita inginkan, upaya itu harus dikedepankan sebagai saran dan masukan atau rekomendasi. Majelis itu meskipun berproses yang tadi disampaikan Pak Farid, minimal harus belajar dulu, mendampingi, tidak serta-merta langsung menangani kasus gitu. Nah, ini sebagai upaya itu sebenarnya di samping ada pembinaan khusus, minimal ada sertifikasi gitu. Itu aja masukan Pak Hamdan. Terima kasih. Masukannya Pak Usman ya, terima kasih. Sangat ini ya. Jaga-jaga kalau ada yang mempertanyakan ya, komplain ya, interupsi ya. Ya, ada yang lain mungkin? Kalau enggak, ini Pak Farid, menarik ya, terkait penerima itu pemberian kuasa ya, tadi itu. Masalahnya, kalau advokat itu kan sudah diatur terkait di persidangan umum ya, yang masuk dalam kewenangan kehakiman, sedangkan ini kuasa peradilan. Gitu. Apakah kuasa peradilan itu seletter di pengadilan umum gitu? Begitu kan, gitu pertanyaannya. Dan ini kan berpengaruh pada pengetahuan majelis ya. Standingnya berhak nggak kalau bukan advokat yang menerima kuasa begitu. Begitu Pak Farid ya? Iya. Mau nggak? Kalau di ini Pak Farid.
Ya, kita harus Sambil menunggu konsisten. apa? Ya, ini harus konsisten ya, karena kita ini lembaga resmi, ini juga menjaga marwah dari Bawaslu yang akan memberikan putusan, juga menjaga kekhidmatan proses persidangan. Maka kalau bukan diadvokat dan bisa tidak menunjukkan dari berita acara, sumpah maupun batu tanda advokat, dia tidak boleh untuk masuk mendampingi, apalagi mewakili, yang gitu kan, mendampingi ataupun mewakili. Maka majelis pemeriksa itu berhak untuk kemudian menanyakan ketika yang bersangkutan masuk, kemudian menanyakan, karena di sini nanti akan ditanya. Nah, kalau kita disidangkan, ini mana pengacaranya ini, Pak, dulu kita terus sumpahnya dan juga tanda advokatnya. Kalau tidak ada, silakan Anda keluar. Nah, bukan orang yang harus seperti itu. Jadi kita harus tegas di situ, majelis pemeriksa harus bisa melakukan tindakan seperti itu. Ya, karena ini persidangan ini juga persidangan formal, bukan persidangan yang kemen gitu kan. Kalau kita ini dianggap persidangan yang main-main, ya semua orang pun akan bisa. LSM masuk di situ yang pura-pura menjadi orang yang mendampingi sebagai kuasanya. Ini harus jelas. Apa ya? Ya, lanjut Pak. Lanjut. Ya. Nah, selektif ya, harus selektif. Nah, seleksi dari orang-orang yang akan mendampingi wakili itu harus jelas. Dan juga untuk menjaga kekhidmatan, kehusuan lembaga kita berdasarkan persidangan. Kalau semuanya boleh itu, nanti ada orang yang rencana mau mengkisruh persidangan, pura-pura dia mengatasnamakan sebagai, walaupun dia itu ya temannya si pelapor atau terlapor, tapi sengaja mau membuat ramai kisruh dari persidangan. Bisa jadi yang seperti itu. Saya seperti itu. Teman-teman, ya teman-teman harus itu. Dan juga tolong nanti juga masukkan dari rekomendasi ya yang seperti yang pertama tadi Pak Yudi. Ya, notulenya saya review itu. Terima kasih. Harus. Ya, kejeliannya terima kasih Pak Farid. Bergeser ke Pak Korid, silakan Pak Korid. Waktu dipersilakan Pak Korid. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama terkait dengan kewenangan. Ya, kewenangan saya kira sudah sangat jelas bahwa di situ adalah di pasal 4 dan juga pasal 5 itu sudah jelas. Artinya, walaupun kita sebagai majelis pemeriksa tidak akan ada yang bisa meragukan kapasitas kita, walaupun kita tidak mempunyai sertifikat sebagai majelis hakim, karena di sini adalah majelis pemeriksa. Itu yang pertama. Tetapi saya sangat setuju dengan teman-teman kalau kita ini benar-benar membutuhkan ilmu sebagaimana dalam rangka melakukan dan menjadi majelis pemeriksa. Ini mendesak sekali. Saya setuju dengan Mas Farid, saya setuju dengan Pak Jos, dan saya setuju dengan Mas Yudi terkait dengan hal ini. Dalam waktu dekat memang ini harus diinisiasi oleh Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi. Ini sangat penting bagi kita sebagai bekal kita karena waktu kita sudah sangat mepet. Tahapan di depan mata, tanggal 1 Agustus ini sudah mulai pendaftaran partai politik dan seterusnya. Nah ini yang terpenting. Saya kira titik penekanannya terletak kepada bagaimana kita memerlukan pendidikan, pelatihan terkait dengan bagaimana melakukan proses pemeriksaan ini sebagai majelis. Kemudian yang kedua, terkait dengan kuasa, di sini disebutkan bahwa kuasa hukum ya dalam pasal 21 Undang Perbawaslu 8/2018 di sini disebutkan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam menyampaikan laporan dugaan administrasi dapat didampingi oleh kuasanya. Nah, di sini tidak disebutkan tidak didampingi oleh pengacara. Mohon maaf. Ini mungkin perlu saya disampaikan ya, apakah harus pengacara sebagai kuasa hukum atau harus pengacara yang mempunyai kualifikasi khusus atau hanya sebagai
kuasa saja sebagai yang diberi kuasa walaupun bukan pengacara. Nah, ini sekaligus pertanyaan kepada teman di formalnya ini tidak disebutkan bahwa harus pengacara. Nah, itu saya kira teman-teman mohon maaf, dan sekali lagi juga ini perlu dijadikan sebagai sebuah rekomendasi dari hasil ini bahwa kita sangat membutuhkan pendidikan, pelatihan, mungkin bisa diklat dan seterusnya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan seterusnya. Itu Mas Hamdan, Segenteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid. Assalamualaikum. Lebih banyak ini ya masukan dari Pak Farid, dan pertanyaan yang kedua sebenarnya sudah diungkapkan sama Pak Farid tadi ya. Nah, kalau dari Pak Farid memang kita harus tegas, selektif gitu. Kalau memang bukan kuasa itu yang menerima, yang dikuasai itu memang bukan pengacara, tidak bisa menunjukkan sebagai pengacara ya, sebaiknya kita beri tindakan yang tegas gitu, karena kita membawa marwah lembaga juga, lembaga negara dan sidang formal ya. Begitu, Pak. Permasalahannya dasarnya apa, Mas? Ya. Permasalahannya ini adalah begini, dasar untuk syarat menjadi kuasa hukum itu harus pengacara itu apa di sini? Karena di dalam Perbawaslu 8 ini tidak disebutkan, sehingga kami untuk bisa istilahnya melarang mereka karena dia bukan pengacara, itu kira-kira dasarnya apa? Sehingga kalau dipastikan itu memang harus dan ada dasarnya, maka kami tidak ragu-ragu untuk istilahnya melarang atau mengeluarkan mereka dengan syarat-syarat tentunya. Betul. Gimana? Ada yang mau ditanggapi? Pak Yudi, Pak Bambang, atau mungkin Pak Farid ya? Tadi yang itu kan tadi membawa sudah disampaikan. Itu kan sudah saya sampaikan. Itu bagian dari review dan itu masukan. Review pada saat di Bangkalan kemarin kan, itu saya masukkan dalam poin-poin review. Nah, karena sehingga Bawaslu itu lebih legitimate gitu loh. Kemudian syarat jelas bahwa itu harus orang advokat. Kalau kuasa itu harusnya ya advokat gitu. Makanya ini masuk rekomendasi yang harus disampaikan kepada Bawaslu RI untuk merubah. Nah, di Bangkalan kemarin sudah saya masukkan itu. Masukkan review bahwa harus dengan advokat yang disertai dengan tanda bukti kartu advokat dan berita acara sumpah. Ini perlu direkomendasikan. Kalau sekarang, kalau memang sudah itu ada, maka kita harus konsisten di situ teman-teman semuanya Jawa Timur. Kalau sekarang ini kan masih menjadi debatable kan, boleh atau tidak, atau tidak, seperti itu. Karena itu sudah sampaikan ini rekomendasi. Nah, ini sudah masuk bagian dari perubahan Perbawaslu nanti di Perbawaslu berapa, kali ini masih 18, barangkali ada perubahan sedikit di mata-mata pasal itu. Nah, lebih jelas. Oke, terima kasih Mas Farid. Ya, siap menunggu hasil ini ya, rekomendasi dari kita ya. Iya. Tapi sebagai disclaimer aja ya. Pertama kali Level Bawaslu sudah keluar itu, legal ya. Tinggal diundang. Pak Moderator, saya saran kalau bisa ke Jakarta, kita ke Bandung ini, kita bicarakan nanti tolong dibuat pelatihan sebelum tahapan ini. Sebelum tahapan ini kita dibuat pelatihan lagi. Cara bagaimana memimpin sidang. Seperti kali lalu kita simulasi di Jakarta itu kali lalu. Kali lalu kita simulasi itu. Saya sebagai majelisnya. Gitu. Terima kasih. Jadi sertifikasi ya. Sertifikasi Pak Joseph. Dari pelatihannya ada sertifikasi. Ya, waktu kurang setengah jaman ya. Monggo ada pertanyaan atau tanggapan yang lain? Masuk. Silakan. Masuk. Dari mana? Pak Uli lah, Pak Uli. Ya, Tuban, masuk. Dari mana? Oh ya, monggo Tuban. Ya, terima kasih. Saya cuma menggarisbawahi bahwa kaitannya dengan kualifikasi majelis memang sebagaimana disampaikan Pak Yudi bahwa di undang-undang maupun di Perbawaslu tidak secara khusus diatur.
Akan tetapi dapat kita temukan dari beberapa keterangan dalam Perbawaslu yang menyatakan diantaranya itu hanya terdapat 4, paling enggak 4. Yang pertama adalah majelis itu harus terdiri dari 3 orang. Terus syarat yang kedua harus ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Bawaslu sesuai dengan jenjangnya. Yang ketiga, dalam hal ketua majelis yang ditentukan tidak dapat hadir, maka diputuskan melalui pleno. Itu dijelaskan di pasal 13. Nah, memang tidak ada kualifikasi khusus yang menyatakan harus memiliki keterampilan terkait dengan persidangan. Memang tidak ada di situ. Akan tetapi kalau dibaca juga di pasal 18-nya itu ada. Di antaranya itu majelis pemeriksa dilarang berkomunikasi dengan pelapor, terlapor, saksi, dan seterusnya. Itu ada, diterangkan di pasal 18. Kalau kita menekankan syarat dari majelis harus mempunyai kualifikasi khusus, bersertifikat, ya saya kira tidak ada yang memenuhi kualifikasi itu. Jadi di Perbawaslu diisyaratkan hanya anggota, ya ketua, anggota, dan di SK, kan hanya itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kaitannya dengan kuasa hukum. Kuasa hukum itu memang ini kaitannya dengan profesi ya, di istilah-istilah di hukum. Kita juga mengenal yang namanya konsultan hukum. Ada advokat, ada kuasa hukum, ada pengacara, ada penasihat hukum. Nah, ini memang sangat berdampingan, ya, sangat berdampingan, dan biasanya memang kuasa hukum itu dilakukan oleh advokat. Jadi orang-orang yang memang secara khusus memiliki kualifikasi dan sah untuk melakukan pendampingan secara hukum itu advokat. Biasanya kan gitu. Itu maklum dalam istilah hukum. Nah, apakah kita akan menarik secara khusus dalam hal istilah kuasa hukum di permasalahan di pemilu, khususnya di peradilan pemilu ini, masuk dalam kategori istilah-istilah profesi tersebut di dalam hukum secara umum atau tidak? Lah itu monggo, itu memang ruang diskusi. Kalau saya memaknainya memang beberapa perbedaan dari konsultan hukum, advokat, kuasa hukum, pengacara, penasihat hukum itu memang beda. Tapi yang dimaksud di sini dalam kuasa hukum, yang dimaksud adalah orang yang memang memiliki kualitas dan sah secara hukum untuk melakukan pendampingan hukum. Itu masukan dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Willy. Terus ada lagi Pak Muklis tadi. Pak Muklis masuk? Mau masuk? Cerdas. Ada yang lain? Oh ya, Pak Nuris, Bapak Nuris, silakan. Ketua Majelis, Ketua Bawaslu. Monggo, silakan. Suaranya nggak masuk, Pak Nuris. Suaranya nggak terdengar. Songenep. Semenep. Pak Nuris. Sinyal. Ada yang lain? Lanjut, saya ini mengomentari Pak Ulil tadi, soalnya cerdas. Lanjut Pak Usman itu, Pak Usman. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih, mohon izin. Saya sangat tertarik sekali yang disampaikan oleh Pak Ulil tadi, yang tadi dimaknai kalau kuasa itu orang yang sudah punya perlakuan khusus terkait dengan hukum. Jadi beliau sudah ahli dalam bidangnya, maka di situ kuasa itu harus dapat mendampingi. Seperti halnya tadi, kalau di situ tidak ada penjelasan, di situ hanya disebutkan kuasa,
seperti halnya majelis juga, kualifikasinya majelis. Di situ kan tidak ada barometer yang jelas. Seorang majelis itu harus gini kan tidak ada. Cuma ada beberapa aturan yang terkait mekanisme pembentukan majelis terkait dengan SK, terus ketua bila berhalangan hadir, dan ada rambu-rambu majelis yang tidak boleh komunikasi dengan para terlapor dan pelapor. Secara implisit tidak disebutkan. Nah, kalau kembali ke situ, yang jelas saya lebih condong pada orientasi di teman-teman Gakumdu. Waktu itu kita pernah di Jakarta kan, dalam rangka untuk memberikan pemahaman terhadap teman-teman Gakumdu di situ akhirnya kan Bawaslu RI punya inisiatif, akhirnya dikeluarkan sertifikat kan gitu. Semua peserta dari sentra Gakumdu itu. Nah, seperti halnya tadi yang disampaikan oleh teman-teman yang lain, bahwa majelis itu memang perlu agar piawai dalam rangka untuk berproses di adjudikasi itu. Ya memang pada kesempatan siang hari ini perlu kita rekomendasikan terkait dengan usulan teman-teman tadi. Pertama yaitu kalau diklat itu perlu, dan tidak kalah pentingnya terkait dengan diterbitnya sertifikasi bahwa kita dalam orientasi sebagai majelis khusus penanganan terhadap kepemiluan. Itu Pak Ulil. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Usman. Jadi memang di Bawaslu memang tidak ada yang mengatur norma khusus kualifikasi ya. Yang tadi yang dikeluarkan Pak Ulil itu cuma mekanisme pengaturan dalam majelis pengaturan majelis, tapi di pasal 18 ayat 1 ya, dari Pak Ulil dan Pak Usman itu memang bisa menjadi salah satu parameter kualifikasi majelis. Jadi majelis harus bebas kepentingan, tidak memiliki asumsi ya, tidak boleh berhubungan dengan pelapor, saksi, ya kan, dan sebagainya. Namun ini ada pertanyaan yang cukup fundamental ya. Padahal satu sisi memang majelis itu harus tidak boleh dipengaruhi atau harus bersifat adil, tidak berasumsi. Namun kita ketahui bersama dalam proses pelanggaran administrasi itu ada temuan, ya kan? Standing penemu itu adalah jajaran kita. Gitu. Nah itu bagaimana itu? Ya, mungkin ke Pak Yudi. Pak Yudi gimana Pak Yudi? Dengan sumber. Ya, terima kasih Mas. Pak Yudi, gimana itu konflik itu ya gimana itu? Ya kan? Ini juga menjadi problema tersendiri gitu ya. Yang di pasal 18 kalau dimaknai seperti Mas Ulil tadi memang iya betul. Akan tetapi seperti yang disampaikan Mas Hamdan, ketika sebuah temuan itu terjadi, kalau itu administratif artinya penemu adalah tingkat Panwas Desa Kelurahan dan Panwas Kecamatan. Nah, hubungan kita secara struktural, secara garis birokrasi kita bahwa Panwascam itu bisa melakukan konsultasi atau kita bisa supervisi pada Panwascam terhadap apa-apa yang akan dijadikan sebuah temuan. Nah, ironisnya lagi bahwa bahasa kasarnya Panwascam yang menemukan dan berkonsultasi ke kita untuk pemenuhan sebuah bukti. Nah, ketika itu kita sudah memberikan advice dan dilaksanakan oleh Panwascam, nah ketika sudah masuk di dalam persidangan, kita sendiri yang menyidangkan, artinya itu barang kita. Sebenarnya itu adalah barang kita dan kita yang menyidangkan sendiri. Nah, hubungan-hubungan seperti ini kalau dikembalikan ke pasal 18 lagi, kalau itu sebagai terlapor, oke, kita tidak ada hubungan sama sekali. Tapi kalau sebagai penemu, nah penemu itu jajaran kita. Penemu jajaran kita. Bahkan kalau terjadi apapun,
mereka akan konsultasi ke kita juga. Dan kewajiban kita juga mensupervisi mereka. Gitu. Nah, ketika barang itu sudah tersampai ke kita dan kita sudah jadikan barang itu barang jadi, masuk ke persidangan, nah kita sendiri yang menyidangkan. Gitu. Nah itu, mungkin itu yang apa yang disampaikan Mas Hamdan. Polemik kita, dilema kita ada di situ. Bagaimana pasal 18 ini terhadap penemu pemberlakuannya, bagaimana pasal 18 ini pemberlakuannya kepada pelapor. Nah, seperti itu Mas Hamdan. Mungkin ada tambahan Pak Farid sama Mas Idinoris terhadap dilema dan problematika ini. Apa harus adjudikasi administrasi ini ya? Pelanggaran administrasi harus ada pembatasan itu atau enggak? Monggo. Gimana itu Pak Farid atau Pak Nuris dan yang lainnya? Konflik itu. Pak Usman. Karena di normal pasal 18 itu jelas nggak boleh berhubungan ya. Jadi kalau berhubungan konsultasi supervisi kan paling nggak mesti kan punya asumsi sudah terkontaminasi ya. Sedangkan majelis kan harus pure bayi gitu. Monggo silakan. Silakan ada yang menanggapi? Cek belum. Ini. Belum. Silakan Pak Kolib. Pak Kolib silakan. Monggo Pak Kolib. Ya. Monggo, Terima Pak Kolib. kasih. Ini terkait dengan pasal 18 memang problematika kita karena kita bukan hanya berhubungan dengan pelapor yang sebagian adalah penemu yaitu Panwascam, tetapi juga bisa dengan terlapor. Kita tidak mungkin menghindar ketika di luar itu terlapornya adalah partai politik, anggota partai politik, pengurus partai politik dengan LU dan seterusnya yang bisa saja kita berbicara atau berkomunikasi, tetapi dengan materi yang lain, misalnya materi sosialisasi, materi terkait dengan koordinasi ketika di KPU dan seterusnya. Nah ini termasuk juga dengan saksi, bisa saja saksi-saksi adalah orang-orang dekat kita, terkait juga dengan ahli. Dia mungkin adalah guru atau mungkin dari pemerintah dan seterusnya. Jadi ini benar-benar polemik bagi kita. Ini tidak mungkin, kayaknya sulit untuk menghindari komunikasi di luar proses, termasuk bukan hanya pada pelapor. Nah, menurut saya mungkin ini jadikan sebagai rekomendasi juga untuk bisa dinaikkan ke Bawaslu provinsi atau RI untuk dijadikan sebagai bahan diskusi kita. Bagaimana seharusnya kan begitu. Mungkin terkait dengan materi pemeriksaan. Jadi tidak boleh berkomunikasi di luar sidang terkait dengan materi pemeriksaan ini. Kalau urusan lain mungkin masih bisa. Nah itu, kalau terkait dengan pemeriksaan ini mungkin tidak bisa. Soalnya kita tidak bisa menghindar karena dari tahapan ini pasti kita akan berkomunikasi dalam waktu yang beririsan. Nah ini Bawaslu harus hadir ketika seperti contoh terlapor sebagai salah satu dari partai menginginkan atau mendiskusikan, menanyakan tentang materi-materi yang lain. Nah itu mungkin karena di sini tidak sebutkan majelis pemeriksa dilarang berkomunikasi dengan pelapor, terlapor, saksi, ahli terkait dengan pelanggaran sedang diperiksa ya. Iya, mohon maaf ada sudah. Iya. Jadi ya, ada. Simpelnya gini loh Pak Kolib. Gini loh simpelnya. Pak Kolib jadi majelis ya. Pak Kolib jadi majelis ya. Ya, sedangkan ini itu maksudnya temuan dari Panwascamnya Pak Kolib gitu. Terus dalam proses persidangan 14 hari itu ya kan. Lah untuk materi dibacakan penemu itu kan minta supervisi, minta konsultasi ke Pak Kolib. Nah, Pak gimana itu kan? Kalau yang lain kalau terlihat seperti itu, jadi di sini kan pelapor ya, bukan penemu ya. Kalau pelapor itu kan orang lain, bukan dari Panwas. Konteksnya 18 itu pelapor. Iya pelapor, bukan penemu. Bukan penemu. Berarti kalau penemu nggak apa-apa. Kalau Panwascam nggak masuk. Kalau Panwascam nggak masuk. Jadi ini pelapor, jadi selain dari Panwascam. Ini saya kira.
Jelas sudah Pak Usman. Terus Jelas ya, jelas ya. jelas itu pelapor Pak Usman. Mohon maaf saya juga Ya, salah jelas. tadi karena Jelas. Saya mau jelas jawab, sudah jadi pelapor. sih mau. Jelas. begini, ya secara diksi memang jelas, cuma bagaimana majelis untuk menjaga ini ya, apa kemurnian itu ya, tidak memiliki asumsi dulu. Ye, mohon izin. Gimana Pak Farid? Iya, Yang monggo. mana? Yang terkait pasal 18. Pasal 18 itu dibatasi Ya, dalam konteks ini kan konteks pelapor. Kalau temuan itu kan Iya. naik di atas satu tingkat di atasnya, tidak akan ada asumsi yang mengatakan bahwa ini penemunya kok kong kali kong dengan majelis, sama-sama Bawaslu-nya ini kan seperti itu. Ya enggak. Ya konteksnya kalau minta konsultasi gitu. Apakah cukup ada pembatasan? Ya, Nggak boleh nggak konsultasi perlu. ya, atau bagaimana? Nggak perlu. Nggak perlu ya. Berarti harus ada ketegasan itu untuk menjaga integritas kemurnian ini ya. Mohon Oh izin, iya, Pak terima Hamdan. kasih. Mohon izin, Pak Ya, Hamdan. monggo. Jadi kalau secara hierarki bawahan kita Arif konsultasi itu. kepada hierarki yang di atasnya itu merupakan hal kelaziman. Jadi hal kelaziman itu kan kalau namanya konsultasi seperti hal kita, kalau ada sesuatu konsultasi kepada Bawaslu Jatim itu merupakan hal yang kelaziman dalam rangka untuk proses perjalanan kita tidak salah arah gitu. Jadi harus dibedakan antara ketemu tadi yang tadi sudah kita pahami bahwa di situ pelapor dan terlapor kan. Kita kan penemu. Dalam hal menyangkut masalah temuan itu kan sifatnya internal. Jadi siapapun sebenarnya kalau di aturan secara umum namanya orang yang menyidik itu tidak serta-merta langsung menjadi majelis. Itu kan etika sebenarnya. Kalau kami ini sekedar informasi aja, kalau di lingkungan di Kota Surabaya misalkan penemunya misalkan saya. Di situ kan di antara 5 itu kan misalkan cukup 3 lah majelis. Nah, itu kami pahami bahwa kami lebih konsentrasi mendampingi teman-teman Panwascam, yang lainnya konsentrasi sebagai majelis. Ini sebuah etika itu yang kita pikirkan. Karena untuk menjaga tadi yang disampaikan Pak Hamdan itu. Itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Usman ya. Pak Farid, terima kasih Pak Usman. Ya paling enggak kita kan yang pengalaman untuk di proses itu kan paling enggak punya masukan yang sangat baik dari Pak Usman. Ya, monggo yang lain atau memang sudah bisa diakhiri? Satu lagi. Oh, Pak Arif, monggo Pak Arif. Pak Arif, silakan Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Hamdan. Ya, tadi saya sebenarnya mau mengomentari soal itu bahwa konteks pasal 18 itu kan pelapor gitu ya. Kalau penemu ya pasti kita nggak bisa untuk tidak berkomunikasi dengan misalnya Panwascam gitu kan nggak bisa. Kita pernah itu bahwa Panwascam itu yang jadi penemu ya kita pasti intensif untuk berkomunikasi dengan Panwascam karena itu kewajiban kita untuk satu supervisi dan Panwascam untuk konsultasi itu ya udah clear gitu ya. Cuma ada beberapa tadi di pasal 2-nya kalau tidak salah itu tadi tidak bisa berkomunikasi dengan misalnya asisten majelis, kemudian tidak hanya kepada majelis tapi kepada asisten majelis, kepada sekretaris. Nah ini seringkali kalau kita dapat laporan atau itu ya para pihak ini kan selalu berkomunikasi dengan staf-staf kita kan. Apakah itu nggak boleh gitu dalam proses ini kan? Karena mereka menanyakan misalnya kapan jadwalnya untuk sidang kedua misalnya. Nah ini seringkali terjadi seperti itu bahwa di situ dibatasi tidak boleh berkomunikasi dan itu. Terus yang kedua tadi saya ingin juga menanggapi berkaitan dengan kuasa khusus gitu ya. Kuasa khusus yang tadi menjadi diskusi. Apakah itu harus advokat atau kuasa khusus kan bahasanya ya. Kuasa khusus itu apakah advokat atau dia boleh
non advokat misalnya. Nah, kalau kita baca di beberapa putusan Bawaslu RI yang berkaitan dengan putusan administrasi maupun administrasi PSN, itu ada beberapa kuasa itu bukan advokat kalau dilihat dari gelarnya, karena kuasa khusus itu diberikan kepada tim, misalnya partai politik atau caleg DPR RI misalnya itu memberikan kuasa khusus kepada tim di partai, di mana itu tidak hanya berprofesi sebagai advokat timnya itu, ada beberapa nama tim yang tidak berprofesi sebagai advokat. Artinya memang kuasa khusus kalau dilihat dari putusan Bawaslu itu tidak harus dia memiliki profesi pengacara atau advokat. Dia boleh diwakili oleh tim misalnya yang di situ anggotanya juga bukan sebagai advokat. Nah, ini kan juga beberapa bisa kita temukan misalnya di majelis sidang di DKPP gitu ya. DKPP itu kuasa khusus itu tidak harus advokat, tapi dia bisa dari ya orang yang memiliki kapasitas atau orang yang misalnya kita mantan Panwaslu gitu, nanti bisa karena kita dinilai memiliki keahlian di bidang kepemiluan itu bisa menjadi kuasa. Mungkin itu, dan itu kalau saya lihat ya di putusan Bawaslu itu seperti itu, jadi tidak harus advokat. Mungkin itu. Terima kasih. Iya. Monggo, apa ditanggapi lagi? Ya, ini sudah. Rekomendasi yang Ya. perlu direkomendasi dilanjutkan. Jadi kita harus cermat melihat norma dalam satu pasal. Apakah itu temuan, apakah itu laporan, apakah itu temuan dan laporan. Terus dalam konteks itu kenapa kok laporan saja, kenapa kok temuan saja. Itu juga berpengaruh kepada apa yang akan kita lakukan nanti. Ini kok temuan toh seperti pasal 518 di Undang-Undang 7 kemarin itu. KPU harus menindaklanjuti temuan dari Bawaslu pada saat verifikasi itu. Kok temuan saja ini? Bagaimana kalau laporan? Ya kalau verifikasi ya tidak mungkin orang lain kan itu kan. Kemarin pertanyaannya kan saya sampaikan ke situ ketika di ADI kemarin itu. Kenapa kok ini kok temuan saja? Kalau laporan gimana? Oh ini internal verifikasi administrasi Permin di situ. Ya harus temuan yang verifikasi itu. Nah, kok bukan masyarakat, bukan orang lain, hanya Bawaslu yang diberikan kewenangan itu. Harus cermat kita itu melihat itu memang. Siap, calon pimpinan, siap. Siap. Oke. Hubung. Ya. Siap, calon pimpinan. Siap. Semoga sukses. Amin. Ya, mau masuk. Ada yang mau masuk lagi atau Pak Bambang, monggo bisa menanggapi? Satu komando. Cukup ketemu Anda. Sudah. Kita koordinasi terkait perangkatan Rakornas saja lagi. Oh, satu komando. Berarti ditutup dulu ya. Terima kasih atas partisipasinya, khusus dua narasumber dan penyelenggara ini ya dari Provinsi Jawa Timur. Mohon maaf kalau banyak kurangnya ya. Terkait diskusi kali ini ditemukan beberapa bahasan dan kemudian ada rekomendasi ya, khususnya terkait pengembangan kualifikasi ya kepada pengawas untuk menjadi majelis pemeriksa ya melalui pelatihan atau pendidikan yang bersertifikat, dapat sertifikat itu. Kemudian rekomendasi terkait kuasa hukum itu ya harus ada norma yang jelas gitu. Dan di sini kita memang hanya sedang merekomendasikan untuk pemutus di pimpinan kita di pusat itu. Untuk diskusi kali ini saya kembalikan kepada panitia. Sebut diakhiri. Mana MC-nya? MC mana MC? Tutup sendiri aja. Iya, sudah ditutup.
Pak Wakordif aja. MC-nya ngilang. Ini ditutup dulu, baru kita ya. Sudah ditutup. Kamar mandi mungkin. Pak moderator yang tidak. Moderator yang sana toh. Kalau Ya, Pak mana?